berasal dari kota Semarang, seorang pemuda yang sudah lama mendambakan petualangan sendirian. Sejak kecil, ia merasa tertarik dengan alam bebas, gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan hutan yang masih perawan. Namun, pengalaman mendaki sendirian belum pernah ia coba. Kali ini, niatnya sudah bulat. Ia ingin membuktikan keberanian dan ketangguhannya. Pada suatu sore yang mendung, ia berangkat menuju gunung yang selama ini sudah menjadi bahan cerita mistis bagi para pendaki lokal. Gunung itu terkenal akan medan yang berat dan misteri-misteri yang menghantui para pendaki yang nekat menaklukkannya. Bahkan, banyak cerita yang mengatakan bahwa mereka yang mendaki sendirian kerap hilang tanpa jejak atau mengalami kejadian aneh. Dia tidak peduli akan hal itu. Tekad dan semangat petualangan membara dalam dirinya. Tepat pukul 15 WIB, ia mulai menapaki jalur pendakian dari pos awal. Udara terasa lembab dan dingin. Langit kelabu yang menggantung berat seolah menjadi tanda bahwa malam akan datang lebih cepat dan gelap yang pekat bakal menyelimuti. Pepohonan di kanan dan kiri menjulang tinggi, rimbun dan rapat, sehingga cahaya matahari hanya menyelinap sedikit melalui celah dedaunan. Suara alam seperti biasanya, kicauan burung dan gemerisik dedaunan, seolah ikut menyambut langkah awalnya. Namun, seiring berjalan, suasana perlahan berubah. Rasa tidak nyaman mulai merayapi dirinya. Bulu kuduk berdiri, meski tidak ada angin berhembus kencang atau suara hewan yang mengancam. Ia mencoba menepis rasa itu sebagai efek kelelahan dan kesunyian hutan yang asing baginya. Jalur pendakian mulai terasa lebih berat. Akar-akar pohon besar menjulur dan menyulitkan langkah. Bebatuan licin dan curam membuatnya harus ekstra hati-hati. Napas mulai terengah, keringat membasahi dahi. Namun ia tak ingin berhenti. Rasa penasaran mendorongnya maju. Saat itu, suara-suara aneh mulai terdengar. Dedaunan bergesekan seperti ada sesuatu yang mengikuti atau mengintai dari balik pepohonan. Namun ketika ia menoleh, tak terlihat apapun. Burung-burung yang biasanya ramai mendendangkan lagu di sore hari tiba-tiba senyap. Sunyi yang aneh dan menekan. Bahkan suara angin seakan berhenti berhembus, meninggalkan keheningan yang begitu pekat. Pukul 18 WIB, ia mencapai sebuah lapangan luas di tengah hutan. Tempat itu sudah dikenal oleh para pendaki sebagai spot yang cocok untuk beristirahat. Sebuah ruang terbuka di tengah rimba yang biasanya penuh cahaya senja. Ia memutuskan untuk mendirikan tenda dan membuat api unggun kecil untuk mengusir dingin dan gelap yang mulai datang. Api unggun menari-nari, memancarkan cahaya hangat yang sedikit mengusir bayangan kelam dari hutan. Suara gemerisik kayu yang terbakar menambah ketenangan, setidaknya di awal. Namun, seiring malam makin larut, suara-suara hidup di hutan perlahan hilang satu persatu. Kicauan burung malam yang biasa terdengar, serangga yang berdengung, dan hewan malam yang biasa berkeliaran, semuanya lenyap. Suasana menjadi sunyi dan mencekam. Pria itu mencoba tetap tenang. Ia membaca doa pelan-pelan, berharap dapat melindungi dirinya dari bahaya yang tidak terlihat. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Udara di sekitar terasa makin dingin menusuk, dan bayangan-bayangan di sekitar api unggun tampak memanjang dan bergetar seperti mau menelan cahaya. Ia merasakan ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang tidak kasat mata namun terasa sangat nyata. Mata dan hatinya terus waspada, mencoba menangkap gerakan sekecil apapun. Namun gelap malam menyembunyikan segalanya. Sekitar tengah malam, ketika ia mulai terlelap, suara erangan berat tiba-tiba menggema dari luar tenda. Suara itu sangat mengerikan, suara makhluk besar yang terluka, atau mungkin monster yang meratap kesakitan. Detak jantungnya langsung melonjak, napas menjadi tersengal. Dengan gemetar, ia membuka resleting tenda sedikit demi sedikit dan mengintip keluar. Dalam kegelapan yang pekat, bayangan besar bergerak-gerak dengan gerakan yang tidak beraturan. Sosok itu lebih besar dari manusia, dan warnanya gelap pekat, hampir menyatu dengan kegelapan malam. Di samping bayangan besar itu, berdiri seekor macan kumbang hitam dengan mata hijau menyala seperti lampu. Tatapan matanya menusuk hingga ke tulang, membekukan darah pria itu. Macan kumbang itu tidak mengaum, hanya diam, seolah menunggu sesuatu. Pria itu hanya bisa membeku dan mulai membaca doa-doa pengusir roh jahat dengan suara lirih. Tiba-tiba, dari sosok hitam itu terdengar tawa dalam, penuh ejekan dan mengerikan, seperti suara dari neraka. Suara tawa itu menggetarkan udara di sekeliling, membuat bulu kuduk pria itu meremang. Belum selesai tawa itu bergema,
Terdengar teriakan dari dalam hutan yang makin dekat dan menggema, menyeramkan hingga membuat jiwa terasa tercekik. Teriakan itu tidak seperti suara manusia biasa, tapi penuh kesakitan dan kebingungan yang mendalam. Dalam ketakutan yang luar biasa, pria itu menutup matanya, terus membaca doa dan berharap mimpi buruk ini segera berakhir. Namun, saat ia membuka mata kembali, bayangan hitam besar itu mulai bergerak mendekat perlahan, melayang tanpa suara, menyelimuti cahaya api unggun yang perlahan redup. Rasa sesak memenuhi dadanya. Napas berat terasa seperti tercekik oleh kegelapan. Tubuhnya gemetar hebat, tapi pikirannya berusaha tetap sadar dan kuat. Tapi sebelum sempat ia melakukan apa-apa, sosok hitam itu tertawa lebih keras, dan jeritan yang memecah keheningan menggema ke seluruh hutan. Tiba-tiba, dunia menjadi gelap bagi pria itu. Ia jatuh pingsan tanpa daya. Ketika pria itu membuka matanya, ia disambut oleh kegelapan yang pekat dan udara dingin yang menusuk tulang. Tidak ada tenda, tidak ada api unggun yang hangat seperti semalam. Ia tergeletak di atas tanah lembab, di tengah hutan yang sunyi namun terasa penuh dengan sesuatu yang mengintai. Tubuhnya sakit dan lemas, napasnya tersengal, dan pikirannya masih berputar-putar di antara kenyataan dan mimpi buruk yang baru saja dialami. Ia mencoba bangkit, namun kaki dan tangannya gemetar tak terkendali. Hutan sekitar tampak berbeda. Pepohonan yang tadinya tampak familiar kini berubah menjadi sosok raksasa yang mengancam dengan cabang-cabang seperti tangan-tangan yang siap merenggut. Suasana malam itu begitu sunyi, hanya terdengar hembusan angin yang sesekali mengelus dedaunan. Namun, ada rasa waspada yang terus merayap di dalam dadanya. Ia sadar, tidak semua yang tampak sunyi itu aman. Dalam keadaan lemah, pria itu mencoba mengingat kembali apa yang terjadi. Ia teringat pada sosok hitam besar dan macan kumbang bermata hijau yang berdiri di depan tendanya. Bayangan itu, tawa yang menggema, jeritan yang menusuk, semuanya terasa nyata dan bukan mimpi. Dalam kepalanya terlintas berbagai cerita mistis yang pernah didengar tentang gunung itu. Konon, ada makhluk gaib penjaga hutan yang tidak suka ada manusia sendirian yang memasuki wilayahnya. Mereka dipercaya sebagai roh yang terluka dan dendam yang kerap menampakkan diri dalam bentuk bayangan hitam besar atau binatang buas yang menakutkan. Pria itu mencoba mengumpulkan keberanian, berusaha bangkit dan mencari jalur kembali ke pos pendakian. Namun, langkahnya terhuyung dan terasa berat. Setiap langkah di tanah yang basah seolah membuatnya semakin tenggelam ke dalam kegelapan hutan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara seretan lembut seperti ada sesuatu atau seseorang yang mengikuti. Ia menoleh cepat, namun yang terlihat hanyalah kegelapan dan bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Seketika, bayangan hitam itu muncul kembali, mengambang tanpa suara. Kali ini, ia berdiri agak jauh, memandang dengan mata yang penuh misteri dan ancaman. Di sampingnya, macan kumbang hitam juga muncul, tatapannya tetap menusuk dan penuh bahaya. Pria itu merasa seolah-olah waktunya berhenti, jantungnya berdegup lebih cepat, dan rasa dingin merambat dari kepala hingga ujung kaki. Ia mencoba membaca doa, tapi suaranya gemetar dan terputus-putus. Malam itu, pria itu tidak mampu tidur atau beristirahat. Ia terus terjaga, merasa diawasi oleh sosok-sosok yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Suara-suara gaib berbisik di telinganya, seperti mengancam dan memperingatkan agar ia segera meninggalkan hutan itu. Saat fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai menyelinap melalui celah-celah daun, pria itu akhirnya melihat sekelompok pendaki yang sedang melewati jalur dekat sana. Dengan sisa tenaga, ia berteriak dan meminta tolong. Pendaki-pendaki itu segera menolongnya, membawanya keluar dari hutan misterius itu. Namun, tatapan kosong dan wajah pucat pria itu menyiratkan bahwa ia telah mengalami sesuatu yang lebih dari sekadar kejadian fisik biasa. Setelah kejadian itu, pria itu tak pernah sama lagi. Mimpi buruk, bayangan hitam, dan suara tawa itu terus menghantuinya. Ia pun mulai mencari tahu tentang sejarah gunung dan legenda yang beredar di sekitar sana. Apa sebenarnya makhluk hitam dan macan kumbang bermata hijau itu? Apakah dia beruntung bisa selamat? Ataukah ada sesuatu yang mengikuti dan menunggu waktunya untuk kembali? Setelah berhasil diselamatkan oleh kelompok pendaki yang lewat, pria itu dibawa ke sebuah pos pendakian terdekat. Namun, tubuhnya yang lemas dan wajahnya yang pucat menandakan bahwa bukan hanya fisiknya yang terguncang, tapi juga jiwanya. Ia terus dihantui bayangan hitam besar dan mata hijau macan kumbang yang menatapnya dari dalam kegelapan. Hari-hari berikutnya,
Pria itu memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang gunung yang baru saja ia naiki. Ia mulai berbicara dengan penduduk lokal, mendatangi perpustakaan kecil di kota terdekat, dan mengorek berbagai cerita lama yang berkaitan dengan gunung tersebut. Dari keterangan para tetua desa, gunung itu pernah menjadi lokasi pertempuran dahsyat antara manusia dan makhluk gaib zaman dahulu kala. Ada kisah tentang penjaga hutan, makhluk hitam besar yang dikenal sebagai penunggu bayangan, yang menjaga keseimbangan alam dan melindungi rahasia gunung dari tangan manusia yang dianggap serakah atau tidak menghormati alam. Macan kumbang hitam yang bermata hijau bukan sekadar hewan biasa, melainkan jelmaan roh pelindung yang menyatu dengan penunggu bayangan. Kedua makhluk ini dianggap sebagai penjaga mistis yang siap memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan hutan, khususnya pendaki yang berani menyusup sendirian di malam hari. Semakin dalam pria itu menggali, semakin jelas bahwa kehadirannya saat pendakian bukanlah kebetulan. Banyak orang yang sudah mengalami kejadian serupa, namun tidak semua bisa selamat untuk menceritakannya. Beberapa di antaranya menghilang tanpa jejak, seperti tersedot ke dalam kegelapan yang tak berujung. Pria itu mulai menyadari bahwa apa yang dialaminya bukan sekadar pengalaman mistis biasa, tapi merupakan peringatan keras dari alam dan makhluk penjaga yang tak terlihat. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan seorang dukun tua yang tinggal di kaki gunung. Dukun tersebut memperingatkan bahwa hanya dengan hati tulus dan rasa hormat tinggi kepada alam, seseorang bisa melewati teror gunung itu. Ia juga memberikan doa khusus dan mantra pelindung agar pria itu tidak lagi dihantui bayangan hitam dan macan kumbang tersebut. Pria itu pun belajar mantra dan doa itu dengan sungguh-sungguh. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari bayang-bayang kegelapan yang selalu mengikuti. Namun, meski doa dan mantra sudah ia pelajari, rasa takut dan trauma yang dalam masih menggerogoti jiwanya. Setiap malam, ia merasakan hadirnya sosok hitam itu datang dalam mimpi, menertawakannya dengan suara yang menggema. Matanya yang penuh sinar hijau seolah menatap langsung ke dalam hatinya, memperingatkan bahwa suatu saat dia harus kembali ke gunung itu, untuk menghadapi takdir yang belum selesai. Pria itu tahu, pengalaman ini akan menjadi perjalanan panjang, bukan hanya secara fisik tapi juga spiritual. Ia bertekad untuk menghadapinya, meskipun rasa takut terus membayangi. Di saat yang sama, ada sesuatu dalam hatinya yang menyatakan bahwa gunung itu menyimpan rahasia besar yang menunggu untuk diungkap. Rahasia yang mungkin bisa mengubah hidupnya selamanya. Setelah berminggu-minggu bergulat dengan trauma dan ketakutan yang menghantuinya, pria itu memutuskan untuk kembali ke gunung yang telah merenggut ketenangannya. Ia sadar bahwa rasa takut dan bayangan kelam yang terus mengintai tidak akan hilang begitu saja kecuali ia menghadapi langsung sumbernya. Ada dorongan yang tidak bisa dijelaskan, seakan-akan gunung itu memanggilnya kembali. Persiapan pun dimulai. Kali ini, ia tidak berangkat sendirian. Dengan bantuan seorang dukun yang memberinya mantra pelindung dan doa khusus, ia mengajak seorang teman dekat yang sudah berpengalaman mendaki gunung. Mereka berdua bertekad untuk menelusuri kembali jalur yang dulu pernah dilalui pria itu dan mencoba menguak misteri yang selama ini tersembunyi. Mereka memulai pendakian pada pukul 14.30 WIB dengan cuaca mendung dan angin yang berhembus pelan. Suasana gunung yang awalnya terasa biasa kini terasa syarat dengan aura aneh yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Setiap langkah mereka memasuki hutan yang lebat, suara alam terasa berbeda. Ada keheningan yang dipenuhi oleh ketegangan, dan terkadang terdengar suara lirih yang membuat bulu kuduk meremang. Saat mereka melewati lapangan luas tempat pria itu dulu berkemah, suasana menjadi sunyi dan dingin sekali. Api unggun yang dulu hangat kini tinggal kenangan. Mereka memasang tenda dengan hati-hati, saling berjaga dan berdoa menggunakan mantra pelindung yang diajarkan oleh dukun. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam tiba dengan cepat, dan kabut mulai turun tebal. Dalam kegelapan, bayangan-bayangan besar mulai menari di pinggiran api unggun. Dari balik pepohonan, sosok hitam besar perlahan muncul, terlihat samar namun menyeramkan. Di sampingnya, macan kumbang hitam dengan mata hijau menyala seperti lampu suluh, berdiri tegap seolah mengawasi mereka. Pria itu merasa jantungnya berdetak cepat. Namun kali ini ia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Ia membaca mantra dengan suara lantang, mengusir kegelapan yang mulai merayap. Temannya juga siap siaga dengan tongkat pendaki, menghadapi apapun yang datang. Sosok hitam itu tidak bergerak maju. Ia hanya berdiri diam, seperti menunggu keputusan pria itu. Dalam sekejap, tawa mengerikan kembali menggema,
mengoyak kesunyian malam. Tawa itu membawa hawa dingin yang menusuk tulang dan membekap udara seperti kabut beracun. Namun, pria itu tetap berdiri tegak, menatap sosok itu tanpa berkedip. Ia mengerti bahwa makhluk ini bukan hanya musuh, tapi penjaga yang menguji keberaniannya. Tiba-tiba, macan kumbang itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Namun, pria itu dan temannya sigap menghindar, dan mantra pelindung membuat makhluk itu ragu-ragu. Perkelahian gaib pun terjadi. Bayangan-bayangan yang gelap berputar dan melayang di sekitar mereka, menciptakan pusaran energi yang mencekam. Pertarungan antara manusia dan makhluk gaib ini berlangsung cukup lama, dengan suara-suara aneh yang bergemuruh di udara malam. Namun, berkat kekuatan doa dan tekad kuat, pria itu berhasil mengusir bayangan itu hingga menghilang dalam kabut. Saat fajar menyingsing, suasana kembali tenang. Hutan yang tadinya penuh ketegangan berubah menjadi damai. Pria itu merasakan perubahan besar dalam dirinya. Rasa takut yang dulu menggerogoti kini berganti dengan kekuatan baru, pemahaman akan pentingnya menghormati alam dan makhluk gaib. Namun, pria itu tahu, petualangan ini belum sepenuhnya selesai. Gunung itu menyimpan banyak rahasia, dan hanya mereka yang siap secara fisik dan spiritual yang bisa menghadapinya. Di perjalanan turun, pria itu dan temannya berjanji untuk selalu menjaga alam dan membagikan cerita ini agar para pendaki lain lebih waspada dan hormat saat mendaki. Setelah pengalaman menegangkan dan penuh misteri yang ia alami di gunung itu, pria dari Semarang itu pulang dengan jiwa yang tak lagi sama. Perjalanan kembali ke peradaban bukan hanya sekadar menuruni lereng gunung, tetapi juga perjalanan batin yang dalam dan penuh refleksi. Setibanya di kota, ia mulai menulis catatan harian dan merekam setiap detail yang ia alami. Tidak sekadar menceritakan tentang bayangan hitam dan macan kumbang bermata hijau, tapi juga pesan-pesan tersirat yang ia dapatkan dari dukun dan para tetua desa yang ia temui. Pria itu menyadari bahwa gunung yang megah dan misterius itu adalah simbol dari kekuatan alam yang harus dihormati dan dijaga. Makhluk-makhluk gaib yang menjaga hutan bukanlah sekadar hantu atau ancaman, melainkan perwujudan dari energi alam yang menjaga keseimbangan kehidupan. Dalam tulisannya, ia mengingatkan para pendaki dan pecinta alam untuk selalu menjaga kesopanan, jangan merusak lingkungan, dan yang terpenting, jangan meremehkan aturan yang sudah lama ada. Karena di balik keindahan gunung, ada kekuatan yang tak terlihat yang selalu mengawasi. Cerita tentang bayangan hitam dan macan kumbang pun ia bagikan dalam berbagai forum pecinta alam, komunitas spiritual, hingga media sosial. Respon yang diterimanya beragam, ada yang skeptis, ada yang percaya, bahkan ada yang menceritakan pengalaman serupa. Dalam salah satu pertemuan komunitas pendaki, pria itu bertemu dengan orang-orang yang juga pernah melihat bayangan hitam itu. Bahkan ada yang kehilangan anggota keluarganya karena nekat menantang makhluk tersebut. Kisah-kisah itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa gunung itu memang dihuni oleh kekuatan gaib yang perlu dihormati. Namun, pria itu juga menemukan sisi lain dari cerita tersebut. Ada yang percaya bahwa makhluk hitam dan macan kumbang itu juga adalah penjaga yang melindungi hutan dari ancaman manusia yang rakus dan merusak. Mereka bukan hanya menguji keberanian, tapi juga kesadaran manusia akan tanggung jawab menjaga alam. Dalam waktu-waktu berikutnya, pria itu kerap melakukan meditasi dan berdoa, berusaha menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Ia merasa dipanggil untuk menjadi jembatan antara manusia dan alam, agar kedamaian bisa terjaga. Cerita ini pun menginspirasi banyak orang untuk lebih mencintai dan menjaga alam, serta mengingatkan bahwa di balik setiap gunung, hutan, dan danau, selalu ada kisah dan misteri yang harus dihargai. Akhirnya, pria itu menerima bahwa pengalaman horornya bukan hanya sekadar peristiwa menyeramkan, tapi pelajaran hidup yang sangat berharga. Sebuah warisan yang ia bawa untuk terus diceritakan, agar manusia tidak lupa akan kekuatan alam dan makhluk-makhluk yang menjaga bumi ini.